Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DPL dari KKN Widara Kandang 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar kali ini yang membahas tema pendidikan masa pandemi, mudah atau susah. Nah, dalam hal ini saya hanya akan sebagai pemantik. Nanti materi kita akan lebih didalami oleh narasumber. Baik, dengan adanya COVID-19, semua aspek kehidupan berubah. Dari yang semula kita bisa bertatap muka secara langsung, begitu juga di dunia pendidikan, kita yang semulanya bisa bertatap muka langsung, kita sedikit terbatasi dengan adanya physical distancing dan social distancing. Jadi, untuk berhadapan langsung, kita tidak bisa, meski harus ada jarak yang harus kita lakukan. Nah, terlebih di dunia pendidikan, kita biasa mengenal dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi, yang biasanya kita bisa bertatap muka, biasanya diganti dengan secara daring atau pembelajaran online. Nah, berbicara pembelajaran online ini, sebenarnya banyak kelebihan yang kita dapatkan. Salah satunya, atau mungkin saya sebutkan beberapa. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Sekarang siapa yang tidak punya smartphone? Hampir semuanya pasti memilikinya. Yang selanjutnya adalah biayanya lebih terjangkau. Tentu kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan, dan dengan bermodalkan paket dan internet, mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Nah, ini biayanya sangat terjangkau. Yang ketiga adalah waktu belajar fleksibel, jadi tidak terbatas. Kapan kita siap untuk melaksanakannya, itu bisa kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah wawasan yang luas. Jadi dengan adanya e-learning, pengetahuan kita akan semakin banyak, semakin luas. Tetapi ini ada tantangannya juga, ada kekurangan dari penerapan pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Mungkin beberapa dari kita tidak ada kendala dengan internet, tetapi beberapa saudara kita yang khususnya di daerah pegunungan, daerah terpencil, banyak kita jumpai blank spot yang dimana itu akan menyusahkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian berkurangnya interaksi dengan pengajar. Maksudnya bagaimana? Dengan adanya kurangnya interaksi ini, tentunya yang namanya guru itu adalah seseorang yang digugu dan juga ditiru. Akhlak atau sifat seorang guru, sikap seorang guru itu yang harus kita ikuti. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh, kita tidak akan bisa berinteraksi secara langsung, secara otomatis kita tidak bisa melihat figur seorang guru secara langsung. Yang ketiga, banyak yang dikeluhkan pemahaman terhadap materi itu berkurang dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini perlu disikapi juga, karena biasanya yang namanya pembelajaran jarak jauh itu hanya terkesan tugas. Saya kira itu juga kendala bagi siswa. Kemudian minimnya pengawasan dalam belajar. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, tentunya keterbatasan ini, guru tidak bisa mengawasi ini anaknya belajar beneran atau tidak, ini anaknya mengerjakan sendiri atau dibantu dengan orang lain. Itu yang perlu kita sikapi. Nah, kalau kita berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, kita tidak bisa memungkiri dengan perubahan dari generasi ke generasi ini. Saya mengambil dari riset dari Tirto ID. Di situ disebutkan ada beberapa generasi. Yang pertama adalah generasi baby boomer yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Biasanya
Generasi ini adalah yang berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada generasi X, yaitu yang lahir pada tahun 1965 atau sampai 1976. Kemudian ada lagi generasi milenial yang lahir tahun 1977 sampai 1995. Yang selanjutnya ada generasi Z yang lahir pada 1996 sampai 2010. Terakhir adalah generasi Alpha. Kenapa saya sebutkan di sini? Kalau kita berbicara tentang generasi-generasi yang akhir, itu biasanya sudah melek dengan media, dengan adanya internet, dengan adanya alat komunikasi. Nah, kita hubungkan dengan dunia pendidikan, tentunya itu adalah peluang di dunia pendidikan untuk menggunakan hal tersebut. Tetapi di balik itu ada beberapa bahaya tersembunyi dalam pemanfaatan internet. Salah satunya adalah cyberbullying, kemudian cyber fraud, pornografi, cyber gambling, cyber stalking. Nah, maksudnya di sisi lain dengan adanya internet kita bisa terbantu, tetapi di sisi lain juga ada bahaya yang tersimpan di situ. Kita harus peka dengan bahaya-bahaya tersebut. Nah, di sini saya sebutkan ada literasi digital. Kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Jadi intinya dengan adanya media digital, dalam hal ini penggunaan internet dalam media pembelajaran jarak jauh, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita laksanakan. Memang seorang siswa bebas untuk mengakses apapun yang ada di internet, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, banyak bahaya yang harus kita jumpai, dan itu saya kira poin yang perlu kita cermati dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan di sini disebutkan bahwa sekali lagi yang namanya literasi digital untuk masyarakat positif itu diperlukan. Menurut Paul Gilster, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Tentunya kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh, komputer dan handphone itu adalah piranti yang sangat diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Dan kalau kita tidak cermat, kita tidak bijak dalam menggunakannya, itu banyak yang akan kita bahaya-bahaya yang akan kita temukan dengan adanya penggunaan internet tersebut. Kita bisa lihat di sini, kalau secara berbasis manual kita biasanya hanya menggunakan media kertas, dan di sini kalau kita menggunakan media elektronik, tentunya penggunaan kertas itu juga akan berkurang. Kemudian kalau kita berjumpa secara langsung, budayanya juga berubah. Budaya yang biasa berjumpa langsung, kita bertatap muka dengan teman sebaya, dengan anak didik kita, sekarang dengan menggunakan media elektronik, cukup menggunakan handphone maupun menggunakan komputer, PC, dan lain sebagainya. Di dunia sosial juga berubah. Nah, kalau kita kreatif, kita mampu menggunakannya, media tersebut, dalam kehidupan sehari-hari secara baik, itu akan baik pula imbasnya di dunia maya. Dunia nyata kita menerapkannya secara baik, maka di dunia maya juga akan berdampak baik pula. Begitu sebaliknya. Tetapi kalau kita tidak baik dalam dunia nyata, maka juga akan tidak baik pula di dunia maya. Tapi begitu juga sebaliknya. Sekarang saya sebutkan bahwa siapa yang tidak memiliki sosial media? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, semua media ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring. Terlebih adalah WhatsApp. Kebanyakan sekarang menggunakan media WhatsApp. Nah, tapi saya sebutkan di awal tadi, kalau tidak peka dalam menggunakannya, tentunya banyak bahaya yang akan kita temui dari penggunaan media-media tersebut.
Saya melansir dari beberapa sumber di sini, yaitu Hootsuite, VR Sosial. Di sini kita bisa melihat di Indonesia saja yang menggunakan internet itu sekitar 150 million pada Januari 2019. Kemudian penggunaan internet di Indonesia dalam mengakses, ada yang menggunakan telepon seluler, laptop, PC, tablet. Itu bisa dilihat sendiri. Dan apa yang dilihat? Karena kita bebas bisa mengaksesnya, kita bisa melihat di sini beberapa platform media sosial yang biasa diakses oleh pengguna internet. Terlebih kalau kita berbicara tentang di dunia pendidikan, kita bisa menggunakan media-media tersebut. Dan kebanyakan yang menggunakan sosial media itu adalah anak-anak remaja, usia remaja, dalam artian adalah anak-anak sekolah hingga anak-anak muda. Jadi kalau kita menerapkan pendidikan dengan menggunakan media sosial, itu sangat luar biasa perannya, karena tentunya tadi saya menyebutkan bahwa generasi yang akhir itu sangat melek media. Dan di sini kita bisa melihat, saya masih mengutip dari Hootsuite, media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, dalam tataran dunia, Indonesia menempati posisi keempat sebagai pengguna Facebook terbanyak. Ini sangat luar biasa. Nah, poinnya adalah saring dulu sebelum sharing. Jadi apapun, terlebih di dunia pendidikan, kita bisa mengakses semua ilmu, tetapi kita juga harus menyaringnya. Jangan semua diterima mentah-mentah, tetapi kita tidak menyaringnya terlebih dahulu. Apalagi kalau kita men-sharing ke orang lain, nah nanti ibaratnya adalah dosanya akan mengalir. Nah, apabila ada sesuatu yang tidak benar, cukup berhenti di kamu. Jangan ikut menyebarkan. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada undang-undang ITE. Jangan sampai hanya karena kita menggunakan media sosial tersebut, terlebih di dunia pendidikan, akan bersinggungan dengan undang-undang ITE. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan bahwa kekuatan dan kelemahan internet itu dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita bisa lihat gambar di sini. Orang yang jauh, secara fisik jauh, itu akan terasa dekat. Tapi begitu juga apabila orang yang dekat itu akan juga terasa jauh, karena dengan adanya handphone itu sendiri. Saya kira itu sedikit uraian singkat dari saya. Nanti akan lebih didalami lagi oleh narasumber. Saya persilahkan untuk narasumber untuk menyampaikan materinya. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.